Justru karena kayak gitu, orang banyak mengenali makanan-makanan dari Minangkabau, masakan Padang. Kayak agak diskriminatif banget kayaknya masakan Minang. Hola netizen yang tercinta. Sebuah video viral menunjukkan sekelompok orang melakukan razia terhadap rumah makan Padang di Cirebon, Jawa Barat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Dalam video yang beredar terlihat 3 orang berdiri di depan rumah makan Padang yang diduga menjadi sasaran razia. Kelompok yang tergabung dalam Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon atau PRMPC melakukan razia untuk menyoroti keberadaan rumah makan Padang yang menawarkan harga murah dengan promosi menarik. Penasihat PRMPC Erlinus Tahar mengkonfirmasi keaslian video tersebut dan menjelaskan latar belakang aksi tersebut. Erlinus mengungkapkan bahwa sejak tahun 2021 mulai muncul rumah Padang yang mencantumkan harga murah dalam promosi, seperti Rp9.000 untuk nasi dan ayam. Menurutnya, PRMPC tidak mempermasalahkan siapapun yang menjual masakan Padang, baik dari Minang maupun luar Minang. Namun, mereka meminta agar harga yang ditawarkan tetap wajar dan tidak mengganggu usaha warung makan lainnya. Erlinus juga menanggapi berbagai komentar yang muncul akibat video tersebut. Ia menilai wajar jika masyarakat memberikan pendapat, meskipun ada beberapa yang melenceng dari konteks sebenarnya. PRMPC menegaskan tidak melarang orang non-Minang untuk menjual nasi Padang. Dalam penjelasannya, Erlinus menyatakan bahwa meskipun jumlah warung masakan Padang murah di Cirebon masih sedikit, usaha tersebut mulai menarik perhatian pengusaha dari luar daerah seperti Bandung dan Jakarta yang menawarkan harga serba Rp10.000 bahkan Rp8.000 per porsi. PRMPC juga menegaskan bahwa mereka tidak melarang siapapun untuk menjual masakan khas Minang. Mereka meminta maaf jika video tersebut menimbulkan kegaduhan dan berharap masyarakat dapat melihat video tersebut secara utuh, bukan hanya sepotong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Salam logika. Kalau soal merazia, jangan ditanya. Orang Indonesia ini ahlinya merazia. Kayak berita yang sedang heboh di Cirebon saat ini, terjadi razia rumah makan Minang, tetapi yang jualannya bukan orang Padang. Wah, gua harus siap-siap dirazia nih, karena gua jualan martabak Holland dan gua bukan orang Holland. Temen gua juga jualan martabak Mesir, padahal dia orang Ciamis loh. Kena razia nggak ya? Ini berita lucu banget, sumpah buat kalian yang daftar CPNS, ini menurut kalian melanggar apa? Ya, razia rumah makan Padang di Cirebon dilarang berjualan kecuali orang Padang asli. Jelas ini melanggar sila ketiga, melanggar Bhinneka Tunggal Ika, dan dia ya menerapkan etnosentrisme. Gitu ya, yang masih membeda-bedakan etnis gitu, dan bersifat kesuku-sukuan. Makanya udah sini main yang jauh ke Jogja, biar udah tahu kalau masakan Padang di Jawa, khususnya di Jogja itu semuanya udah cenderung manis sebagai bentuk akulturasi dengan masakan Jawa. Terus gimana? Mau diprotes juga yang di Jogja? Gitu. Coba deh, udah sekalian ini main ke Malioboro, kemudian ngobrol sama para pedagangnya. Kalian akan kaget bahwa mayoritas pedagang di Malioboro itu yang dagang orang Padang. Iya, bener, orang Padang. Mereka-mereka yang jualan blangkon, jualan batik, jualan hal-hal berbau Jogja, berbau Jawa. Itu semua orang Padang tuh, kebanyakan yang jualan di Malioboro. Terus apa orang Jogja marah? Orang Jawa marah? Enggak, nggak ada yang marah. Bahkan ketika mereka sama Sultan itu dipindahkan ke teras Malioboro, karena di Selasar Malioboro depan-depan toko itu ilegal, mereka nggak ada retribusi apapun, mereka marah minta dikembalikan ke seperti dulu, ke teras yang ya let's say berantakan. Padahal mereka nggak punya hak untuk itu, dan mereka bukan orang Jogja. Gimana dong? Alasan mereka membuat sweeping itu karena yang masak bukan orang awak, padahal masakannya masakan Padang gitu kan. Sekarang Giko tanya, apakah orang Minang yang masak itu terjamin lama? Banyak kok orang Minang yang masak rasanya beliak-liak, terus orang tuh mempermasalahkan soal paket-paket murah yang dijual di orang di Cirebon tuh, misalkan kayak paket 10.000, paket 12.000. Ya orang tuh membuat harga tuh sesuai dengan pasarnya gitu loh. Nggak sadalah orang yang talok membayar
makan mahal ditampe udanan lama tuh doh. Cile udah mempermasalahkan, oh kalau orang masakan Padang tuh harus orang Minang yang mengalih. Di kampung banyak orang yang mengalih pecel lele yang mengalih orang awak. Banyak orang yang mengalih bakso yang mengalih orang awak. Banyak orang yang mengalih seblak yang mengalih orang awak. Dari mana makanan tuh asalnya? Dari Pulau Jawa kok. Bana itu udah permasalahkan juga. Dan orang-orang yang punya makanan dari daerahnya ada mempermasalahkan itu loh. Terus dibilangnya makanan Minang tuh makanan mahal, bukan makanan murah. Justru karena kayak gitu, orang banyak mengenali makanan-makanan dari Minangkabau, masakan Padang. Kayak agak diskriminatif banget kayaknya masakan Minang. Kayak harus mahal gitu, yang menikmati orang-orang bapiti. Saya orang yang ngekos, yang orangnya hidupnya ndak kayo mau dia udah, aku ndak bisa makan makanan Padang loh. Kau ndak taluk mengalih, ndak bisa mengalih bersaing do baranti mengalih jadi preman selele di pasar. Mungkin udah aku ndak pernah mendengar kata-kata di TikTok. Nah, ada kata-kata di TikTok yang pas untuk udah sate yang sekipeh jan cindua denlong kacau. Itu tepat untuk udah. Halo warga negara yang baik, proses menjadi Indonesia itu memang tidak mudah gitu ya. Dan kadang-kadang kita itu tidak sadar bahwa penggunaan identitas SARA yang tidak pada tempatnya itu adalah blunder bagi proses kita menjadi orang Indonesia. Dan ya memang dengan ratusan suku dan berbagai banyak bangsa yang menjadi satu bangsa Indonesia itu memang tantangannya berat gitu ya. Maka model-model seperti yang di Cirebon ini, di mana viral ya, ormas Minang kemudian melakukan sweeping terhadap rumah-rumah makan Padang yang bukan pemiliknya orang Minang ini gitu ya. Dan ini menurut saya mesti diantisipasi, mesti kemudian dijaga supaya tidak menimbulkan polemik lebih jauh. Saya melihat dari TikToknya Ikatan Keluarga Minang di Samarinda itu, mereka mulai memasang label gitu ya, berupa poster di warung-warung Minang untuk menunjukkan bahwa warung itu milik orang Minang asli. Teman-teman sekalian, warga negara yang baik, bisnis makanan itu sebenarnya soal rasa, dan tentu saja ada rahasia-rahasia bisnis di belakangnya. Nah, maka jangan sampai hanya karena persaingan bisnis, hanya karena ketidakmampuan mengolah rasa, lalu rasa kebangsaan kita menjadi hilang. Untuk kemudian Ikatan Keluarga Minang yang sudah membuat label untuk membantu warung-warung yang diidentifikasi sebagai warung Padang menjadi miliknya orang Minang gitu ya, yang memang dimiliki oleh orang Minang, saya sarankan supaya terus melakukan hal yang sama sebagai edukasi kepada masyarakat Minang di mana saja yang merantau, supaya tidak main sweeping. Kalau perlu, Ikatan Keluarga Minang itu selain melakukan labeling atau sertifikasi gitu ya, sertifikasi Minang kepada warung-warung makan yang bertajuk warung makan Padang atau warung makan Minang, bikin juga gradingnya gitu ya. Misalnya kalau ada Michelin Star itu atau hotel bintang 1, 2, 3, mungkin warung-warung Padang selain diberi label ini dimiliki oleh orang Minang asli, misalnya dikasih juga labelnya, supaya mereka juga atau masyarakat itu juga tahu mana warung makan Minang itu yang kualitas nomor 1 untuk rasanya, layanannya dan sebagainya. Itu akan membantu juga untuk meningkatkan kemampuan warung-warung Padang atau warung Minang yang dimiliki oleh orang Minang supaya menjadi lebih baik layanannya. Dan kalau layanannya menjadi lebih baik, rasanya lebih baik, orang kan tidak perlu makan di warung Padang yang memang bukan miliknya orang Padang. Jadi ini soal rasa saja. Jangan sampai gara-gara ada warung makan serba 10.000 masakan Padang lalu kita tersinggung. Kan bahaya kalau kemudian orang Ambon marah kalau pisang Ambon itu dijual oleh orang Madura, atau orang Jawa marah karena misalnya asam Jawa kemudian dijual oleh orang Batak. Kan ya aneh Indonesia ini nantinya. Salam. Awak kadang-kadang menjejelik video bentiku selaku orang Minang kadang-kadang mana mau tuh agak miris jauh macam kita. Kalau kita kan diajarkan dari kecil itu oleh guru-guru agama kita tentang perkara resoki. Maksudnya bagaimanapun kita menggalih di lapangan walaupun galih samu, merek samu, barang samu, tapi kan
nenjata kita bak ketupi tua resoki orang tak kade musang ndak akan pernah tertukar resoki itu kita. Jadi walaupun samu merek-merek masakan Padang, walaupun menjualnya bukanlah orang awak Minang asli, bukankah itu suatu rahmat bagi kita orang Minang? Seharusnya kalau ambo berpikiran bentuk ikur sana, ambo justru bersyukur orang semakin banyaknya membagi masakan Padang pada kode nasinya, itu akan membuat lebih terkenalnya namu masakan Padang itu gitu. Itu akan membuat lebih terkenalnya namu masakan Padang. Pakaro masakan lomak nan tak lomak itu bukan masakan Padang yang tak lomak. Itu pakaro kokinya, tukang masaknya pandai atau tidak gitu meracik. Kan ada orang, misalnya orang Jawa magi merek kade nasinya masakan Padang, rupanya masakannya ndak lomak misalnya kan. Ya berarti kokinya di situ atau tukang masaknya itu kan orang tahu tuh. Bukan masakan Padang yang salah, tapi tampik mengelai nasi tadi itulah yang ditandai orang kan. Udah mau sendiri kan orang pajalan kok. Makanan di situ mereknya itu masakan Padang dah lama, berarti ndak mau nak makan setulai. Kan ada masakan Padang lain yang banyak yang lama-lama. Tapi setidaknya dari segi merek kan capek itu terkenalnya gitu. Jadi seharusnya kita selaku orang Minang kok ndak perlu itu dihalang-halangi orang untuk mencari rezeki kita. Karena dengan kita menutup merek orang lain tu belum tentu pula membuat rezeki kita kok naik, membuat keadaan nasi kita rami kita. Bersaing saja gitu secara sehat. Dan ambo mencari risiko di daerah ambo kok di kampung kan banyak juga orang menggali pecel lele nugang awak gitu, menggali bakso ugang awak, sedangkan itu ciri khas dari daerah Jawa dan itu tidak ada masalah gitu. Jadi perilaku bentuk itu kalau menurut pandangan ambo pribadi hanya menimbulkan perpecahan. Bagaimana nanti di Jawa? Kalau kalian ingin menjual nasi Padang di Padang saja kan? Kau nak Padang sekodo je. Kalau itu bekoba. Buat kan? Jadi serancaknya ambillah sikap secara sportif, profesional atau orang laki-laki Minangkabau kan. Yo, kok bersaing tuh, yo silakan bersaing. Tapi gitu, kok bersaing secara jantan gitu. Biarkan saja orang memasang merek segala macam, tak ada masalah. Soal rezeki Allah yang mengatur. Pelomak saja masakan gitu. Di mana lomak pasti udah lidah orang mencondong selero kena lomak, condong matu kena rancak. Itu udah sana ambo. Jadi tak usahlah itu tuh diperpanjang. Beko menimbulkan efek yang sangat luar biasa, percayalah. Ujung-ujungnya beko tuh tersinggung per orang-orang yang di daerah luar kan. Tahunya dulu sanaknya beko jangan disiko beko kalian menjual ayam pecel lele harus orang Jawa. Nasi dulu sanak awak lah yang lama menjual pecel lele orang awak. Betul. Atau beko kalian tak boleh menjual bakso, itu harus orang Jawa. Kan pacabala gitu jadinya. Atau beko di Jawa kan, merek kalian nasi Padang, silakan kalian jual di Padang. Tak boleh kalian jual di Siko je kan. Karena kaku daerah kami. Kalau di Siko yang boleh kamu di Garut harus nasi Garut misalnya kan. Jangan bentuk itu beko. Jadi kalau saya serak awak deh kan. Jadi bukan jiwa kesatria nama tu. Itulah sana. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.